Halo teman-teman, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian minggu ini? Teacher berharap minggu ini kabar kalian baik-baik ya. Teacher sendiri minggu ini sangat baik. Nah, kalian tahu ini hari apa? Ada yang tahu? Hari ini hari apa ya? Betul, hari ini hari Jumat. Biasanya hari Jumat kita akan adakan chapel. Oke teman-teman, teacher mau mengajak kalian untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan dengan penuh semangat ya. Siap untuk memuji Tuhan dengan semangat? Ayo, teacher undang kita semua bangkit berdiri anak-anak. Kita memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Oke, siap? Oke. Oke, so alright. Bagaimana teman-teman? Sudah berkeringat? Ya, teacher sendiri sudah berkeringat ya. Kita akan lanjut ke lagu yang kedua. Nah, kita juga akan mendengarkan firman Tuhan dari Miss Corin tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan memuji Tuhan sekali lagi untuk mengantarkan kita mendengarkan firman Tuhan. Oke teman-teman, siap? God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made
me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me, 'cause He loves me, 'cause He loves me. Anak-anak semua, selamat pagi. Apa kabarnya? Hari ini Miss Corin lagi buat apa ini ya? Perahu kertas. Tadi Miss Corin susah sekali mau buat perahu kertasnya. Kalian tahu tidak? Di dalam Alkitab ada seseorang yang hebat sekali buat kapal. Siapa ya namanya ya? Kalian tahu siapa namanya? Dia buat kapal yang besar yang akhirnya disebut bahtera. Kalian tahu? Dia adalah Nuh. Cerita Nuh ini ada di dalam Alkitab. Kalian sudah pernah dengar belum? Nanti Miss Corin akan cerita ya. Tapi sebelum itu, kita berdoa dulu sama-sama ya. Fold your fingers, close your eyes. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan cerita. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti cerita yang kami dengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Ada seseorang yang bernama Nuh. Dia ini sangat dikasihi Tuhan. Dia setiap hari rajin berdoa, rajin beribadah, dan melakukan banyak hal yang baik di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan sangat sayang sama Nuh. Nah, suatu kali Tuhan bertemu dengan Nuh lalu berfirman. Tuhan bilang sama Nuh kalau Tuhan mau hukum orang-orang yang ada di bumi. Tuhan mau musnahkan mereka semua. Tetapi Nuh bilang sama Tuhan, Tuhan, bukannya mereka itu ciptaannya Tuhan. Kalau begitu, bisa tidak Tuhan murah hati untuk tidak membunuh mereka, tidak memusnahkan mereka? Tetapi akhirnya Tuhan kasih kesempatan untuk Nuh untuk bertemu sama orang-orang lalu bilang sama mereka untuk bertobat. Nah, setelah itu Nuh pergi bertemu sama orang-orang semua. Tapi kalian tahu tidak? Mereka tidak mau percaya sama Tuhan. Waktu Nuh bilang, ayo semua orang kita bertobat. Tuhan marah, Tuhan tidak suka kalau kita itu saling membunuh, tidak suka kalau kita saling benci, tidak suka kalau kita lakukan hal yang berdosa. Tetapi semua orang tidak percaya. Mereka semua menertawakan Nuh. Mereka bilang, ih Nuh ini, dia mau tipu-tipu kita. Mereka bilang begitu. Tetapi akhirnya Tuhan bilang sama Nuh, Tuhan berfirman sama Nuh untuk membangun sebuah bahtera. Bahtera itu kapal yang besar. Jadi Nuh sama anak-anaknya, Nuh punya 3 anak teman-teman. Anak-anaknya ada Sem, Ham, dan Yafet sama 3 menantu. Mereka pergi sama istrinya. Ya. Mereka ber8 orang pergi, lalu mereka tebang-tebang pohon, lalu mereka ambil kayu di hutan, lalu mereka buat kapal. Tapi kalian tahu tidak? Mereka itu buat kapalnya bukan di dekat laut. Kan kapal kan itu alat transportasi air kan ya. Tapi mereka bukan buat di dekat air laut, bukan dekat sungai. Tapi mereka buat di atas bukit. Kalian tahu, waktu semua orang lihat itu, semua orang tertawa. Si Nuh sudah mulai gila. Kemarin mereka suruh kita bertobat, sekarang dia malah buat kapal sama anak-anaknya.
Nah, semua orang ejek-ejek Nuh, tapi Nuh tetap sabar. Dia tetap percaya sama Tuhan. Dia yakin kalau apa yang Tuhan perintahkan harus dia lakukan. Akhirnya Nuh buat kapal yang besar sekali. Lebih besar daripada kapalnya Miss Corin tadi. Terus kalian tahu, waktu kapalnya sudah selesai, Tuhan berfirman lagi sama Nuh. Tuhan bilang, sekarang waktunya isi kapal itu dengan makanan, lalu bawa hewan masuk ke dalam kapal. Masing-masing hewan 2 pasang. Jadi ada yang betina, ada jantan masuk ke dalam kapal. Semuanya mereka masuk dengan teratur. Terus ketika semua hewan-hewan masuk, Nuh masih bilang lagi sama orang-orang untuk ikut. Tetapi mereka tidak percaya, mereka masih tertawakan Nuh. Tapi Nuh tidak marah, Nuh tetap sabar, Nuh tetap lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Terus setelah itu, waktu semua hewan dan Nuh sama keluarganya masuk ke dalam kapal, Tuhan datang lalu tutup pintu kapalnya, tutup pintu bahteranya. Waktu pintu bahtera itu ditutup, hujan akhirnya turun. Hujan lebat, banyak sekali. Kalian tahu kalau air itu ditumpah banyak-banyak jadi apa? Jadi banjir, jadinya airnya penuh. Kalian tahu hujannya itu 40 hari 40 malam, tidak berhenti-berhenti. Kalau sekarang di Sumba lagi belum hujan ya, masih panas. Tapi waktu itu hujannya tidak berhenti 40 hari 40 malam. Jadinya apa? Airnya semua penuh. Pohon-pohon tertutup air, rumah-rumah tertutup air. Akhirnya semua orang tenggelam. Mereka berusaha mencari pertolongan. Mereka berusaha naik pohon, pohon kena tutup air. Mereka naik ke atas rumah, rumah juga ketutupan air. Nah, setelah itu, hujan setelah 40 hari itu, akhirnya hujan berhenti. Lalu kemudian, ketika hujan sudah berhenti, Nuh belum bisa langsung keluar dari kapal. Nuh harus menunggu dulu. Menunggu kurang lebih 1 bulan sampai airnya surut. Nah, tapi Nuh tetap percaya sama Tuhan. Nuh yakin bahwa Tuhan pasti akan tolong. Terus Nuh ambil burung merpati, Nuh lepaskan ke udara. Merpatinya akhirnya kembali lagi belum apa-apa. Dia tunggu lagi hari berikutnya, dia lepaskan lagi burung merpati. Burung merpatinya kembali membawa 1 tangkai daun pohon. Lalu dari situlah Nuh akhirnya tahu bahwa sekarang bumi itu sudah kering, airnya sudah surut. Nah, ketika saat itu tiba, Nuh akhirnya membuka pintu kapal, lalu mereka semua keluar dari kapal dengan bahagia. Semua hewan-hewan yang ada di kapal keluar, kemudian Nuh sama keluarganya juga keluar. Nuh bersyukur sekali sama Tuhan karena Tuhan sudah tolong. Kalian tahu, waktu kapalnya berhenti, Nuh lihat kapalnya ternyata tersangkut di salah satu gunung. Nama gunungnya Gunung Ararat. Nah, waktu kapalnya sudah dibuka, semua hewan sudah keluar, mereka senang, mereka bahagia. Lalu akhirnya Nuh persembahkan persembahan buat Tuhan, lalu berdoa sama Tuhan. Setelah itu Tuhan menunjukkan pelangi sebagai tanda bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Tuhan tidak akan menghukum manusia lagi dengan air. Lalu ketika Nuh setelah mempersembahkan korban buat Tuhan, akhirnya Tuhan memunculkan sesuatu yang indah, warna-warni di langit. Itu namanya pelangi. Pelangi itu sebagai tanda perjanjian Allah dengan manusia bahwa Allah tidak akan menghukum manusia lagi dengan air. Nah, hari ini kita belajar dari Nuh. Nuh itu sabar. Kemarin Teacher Jo mengajarkan dari siapa? Dari kisah Ayub yang juga sabar. Dan hari ini Miss Corin mengajarkan kisah dari Nuh yang juga sabar. Nuh meskipun diejek-ejek sama orang-orang, dibilang gila, dibilang tidak baik, tetapi Nuh tetap percaya, dia tetap taat sama Tuhan. Kemudian dia tetap sabar, dia tetap lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Oke. Nah, hari ini kita punya ayat hafalan bersama-sama, oke? Ikuti dengan Miss Corin ya. Amsal 19 ayat 11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan orang itu
dipuji karena memaafkan pelanggaran. Oke, sudah teman-teman. Hari ini ceritanya itu kita belajar dari Nuh yang sabar. Jadi siapa di sini mau jadi anak-anak yang sabar? Semua anak-anak Haris pasti sabar ya. Tidak marah-marah lagi, tidak gampang ngambek ya. Oke, semuanya anak-anak Haris, kita harus menjadi anak-anak yang sabar, yang bisa menunggu, yang tidak gampang marah. Kita pasti semua bisa seperti itu. Tapi untuk bisa seperti itu, kita juga harus minta pimpinan Roh Kudus di dalam hati kita untuk bisa menjadi anak-anak yang sabar. Oke, sekarang kita mau berdoa, minta Roh Kudus pimpin. Mari kita berdoa. Fold your fingers, close your eyes, let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami sudah belajar dari cerita Nuh. Nuh itu orang yang sabar. Kami juga mau belajar menjadi seperti Nuh yang sabar dan juga taat sama perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.